Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13 dengan judul perikop syarat-syarat bagi diaken. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara, dalam perikop bacaan hari ini, Paulus menjelaskan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pelayan. Dalam perikop sebelumnya, kita sudah sama-sama melihat, di sana Paulus menjelaskan syarat-syarat bagi seorang penilik jemaat. Dan saat ini, Paulus memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat dari seorang diaken. Diaken merupakan pelayan yang mengurusi jemaat dalam hal jasmani. Atau secara khusus, pada saat itu biasanya mereka menangani orang-orang miskin di dalam gereja. Dalam bagian ini, Paulus memberikan penekanan yang sama seperti saat ia menjelaskan mengenai penilik jemaat, yaitu seorang diaken, seorang pelayan harus memiliki karakter yang baik dan kesaksian hidup yang benar. Saudara, mulai bagian ini kita melihat bahwa seorang pelayan haruslah orang yang telah benar-benar bertobat dan bukan hanya suka mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Ia haruslah seorang yang sudah menunjukkan pertobatannya di dalam kehidupan kesehariannya sebelum ia melayani orang lain. Seorang pelayan harus menunjukkan sikap orang percaya yang baik. Dengan demikian, maka seseorang dapat menjadi berkat dalam pelayanannya dan tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Saudara, melalui renungan hari ini kita kembali melihat bagaimana kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pelayan. Ia haruslah seorang yang sudah menunjukkan pertobatan dan menunjukkan sikap yang benar dalam kehidupannya. Melakukan pelayanan bukan sekedar menyalurkan hobi atau kemampuan dan kesukaan yang ada dalam diri kita. Saudara, marilah memeriksa setiap kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sudah melayani di dalam gereja. Namun yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita melayani sesuai dengan kriteria yang dijelaskan melalui renungan hari ini? Atau mungkin ada di antara kita yang belum melayani namun sudah ada keinginan untuk melakukan pelayanan dalam gereja. Marilah kita memeriksa kehidupan kita terlebih dahulu sebelum melayani. Apakah kita sudah sesuai dengan kriteria yang dijelaskan melalui renungan hari ini? Marilah menjadi pribadi yang sesuai dengan kriteria dalam hal melayani di dalam gereja. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah dalam pelayanan kita sesuai dengan kriteria yang seharusnya ada di dalam diri seorang pelayan? Jika belum, maka marilah kita berdoa, kita datang kepada Allah, meminta kepada Allah, mengubah kehidupan kita. Sehingga mulai saat ini kita menjadi seorang pelayan yang melayani sesuai dengan kriteria yang benar.
Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kehidupan kami. Melalui renungan hari ini kami kembali diingatkan, kami sebagai seorang pelayan, kami harus mengikuti standar-standar yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga melalui setiap pelayanan kami, melalui setiap kehidupan kami dapat menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini dalam kami melakukan pelayanan, kami hanya melakukan pelayanan begitu saja, tapi kami tidak menjaga kehidupan kami. Kami tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan ubahlah kehidupan kami. Sehingga mulai saat ini, di dalam kehidupan kami menjadi seorang pelayan yang benar-benar mengikuti ajaran Tuhan. Menjadi seorang pelayan yang benar-benar menghidupi apa yang Tuhan ajarkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.